Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Ini pembacaan kitab bab puasa, kitab Kifayatul Akhyar bagian yang ke-9. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif wa yustahabbu fi sawmi thalathatu asya'. Dan disunnahkan dalam berpuasa itu salah satu asya, ada 3 hal. Yang pertama ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka, wa ta'khirus sahuri, dan mengakhirkan sahur, wa tarkul hujri minal kalam, dan meninggalkan al-hujr ini artinya al-qabih, al-hadayan begitu ya, meninggalkan sesuatu yang tidak perlu, sesuatu yang jelek dari pembicaraan. Imam Al-Hasni kemudian menjelaskan yusannu lisaimi, disunnahkan bagi orang yang puasa ayu ajil al-fitra, untuk menyegerakan berbuka inda tahaqquqi ghurubi syamsi, ketika terjadi benar-benar sudah maghrib begitu. Jadi menyegerakan tuh maksudnya bukan buka jam 4 sore, bukan. Jadi ketika sudah datang itu maghrib, bergegaslah untuk berbuka. Jadi menyegerakan tuh bukan mendahulukan, maksudnya bukan ngeburu-buruin buka padahal belum maghrib. Jadi ketika sudah nyata tahaqquq ghurub syamsi, maka ajril fitrah, segerakan berbuka gitu. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, dan ini karena disunnahkan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yazalu an-nasu bi khairin ma'ajjalul fitra, umatku dalam kebaikan ma'ajjalul fitra, selama dia mendahulukan atau menyegerakan berbuka. Rawahu Syaikhan, diriwayatkan oleh Syaikhan. Syaikhan ini kalau disebut Syaikhan ini berarti Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa yukrah, dan dimakruhkan lahu, dimakruhkan baginya at-takhir, mengakhirkan berbuka. Dimakruhkan bagi seorang yang puasa mengakhirkan berbuka in qasada dzalika, kalau emang sengaja dia mengakhirkan, wara'a anna fihi fadilah, dan dia melihat bahwa mengakhirkan buka itu ada fadilahnya. Nah itu makruh tuh gitu. Jadi udah waktunya maghrib dia nggak buka, dia bilang kalau puasanya makin lama makin berkah, makin banyak pahala. Salah tuh, itu dimakruhkan justru kalau dia memang melihat itu ada fadilah dan menyengajakan. Tapi kalau emang orang lagi di jalanan kiri kanan nggak ada warung, nggak ada yang ngasih buka takjil, kemudian dia nunggu sampai ketemu ada, dan dia juga nggak punya bekal, dia nunggu sampai ada warung, dan itu setelah 20 atau 30 menit, nah itu nggak mengakhirkan sengaja, tapi memang karena keadaannya dia terpaksa mengakhirkan. Qalahu Syafi'i fil ini yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i di kitab Al-Um. Wa illa, kalau emang nggak sengaja, tadi yang seperti contoh tadi, fala ba'sa bihi, maka tidak ada masalah, wala yustahab, akan tetapi tidak dianjurkan. Jadi kalau memang sekiranya mau jalan jauh kemana-mana dan kiranya bakal lewat waktu maghrib, ya siapinlah makanan buat buka untuk mengejar sunnah Nabi Muhammad SAW. Waqad rawa Ibnu Hibban bi isnadin sahih, Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dengan sanad yang sahih, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad SAW kana idza kana shaiman, Nabi Muhammad kalau sedang berpuasa itu lam yusalli hatta yu'ta bi rutabin aw ma. Nabi Muhammad itu tidak sholat maghrib sampai yu'ta bi rutabin aw ma'in, sampai dia makan rutab. Rutab itu kurma yang masih basah. Jadi kurma yang belum kayak kita nih, kurmanya masih warna oranye tuh, masih kuning, belum, masih basah, airnya masih banyak begitu ya. Rutab. Orang lain menyebutnya balah gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak sholat maghrib sampai dia makan dulu itu rutab, kurma basah, auma, atau sekedar dia minum air. Jadi maksudnya jangan sholat dulu, buka dulu, batalin dulu puasa. Fayakul aw yashrab, kemudian Nabi Muhammad makan dan minum, makan rutab itu, minum.
Wa idza kana fi syita'i, dan kalau itu Ramadan atau puasanya terjadi pada bulan atau pada musim dingin, lam yusalli, Nabi Muhammad tidak salat hatta na'tiyahu bitamrin aw ma'in, sampai Nabi Muhammad makan kurma atau minum sekedar air. Wa yustahabbu ayyuftiru ala tamrin. Nah, ini sunnahnya juga nih. Selain sunnah menyegerakan berbuka, sunnahnya juga berbuka ala tamrin dengan kurma. Wa illa, kalau emang nggak ada kurma, fa'ala ma'in, maka air aja gitu, minum. Lil hadis, karena sebab hadis yang tadi. Li'annal halwa, karena sesuatu yang manis, yuqawi, yaitu memberikan energi. Walma, dan ini ya, karena gula itu kan mengandung glukosa. Glukosa itu kan mengandung energi yang memang dibutuhkan badan. Walma'u yutahhir, dan air itu mensucikan badan. Jadi sekalian nyuciin, sekalian dia memberikan energi. Waqala Ruyani, Imam Ar-Ruyani mengatakan, in lam yajid tamr, kalau emang nggak ada kurma, fa'ala hulwin, maka yang manis-manis saja. Berarti dari sini nih anggapan orang Indonesia bahwa buka yang manis. Kata Imam Ar-Ruyani dari kitab Kifayatul Akhyar, kalau nggak ketemu kurma, fa'ala hulwin, maka makanlah sesuatu yang manis. Li'anna shauma, karena puasa itu nahan lapar dari subuh sampai maghrib. Yunkisul basor, itu mengurangi indera penglihatan, pandangannya kurang. Wa tamru yarudduhu, dan dengan kurma itu energi pandangan itu dikembalikan lagi. Fal hulwu fi makna, dan sesuatu yang manis itu semakna dengan kurma itu tadi, karena memang kandungan manisnya. Wa in kana bi Makkah, kalau dia ada di Mekah, fa'ala ma'iz zamzam, maka dia minum air zam-zam. Jadi kalau nggak ada kurma, minum air zam-zam. Tapi kalau di Mekah, di Madinah tuh ya banyak lah kurma, orang pada bagi-bagiin. Jadi kalaupun di Madinah, maka airnya pun air zam-zam juga, karena di Masjid Nabawi itu kan berjejer semua tuh termos air zam-zam. Wa qala al-Qadhi Husain, Qadhi Hakim Husain mengatakan, al-aula, yang utama, fi zamanina, di zaman kita, ayyuftir ala ma'in ya'khudhuhu bi kaffihi minan nahr, berbuka dengan air yang diambil pakai tangannya sendiri dari sungai. Repot lagi nih. Li'annahu ab'ad anis syubhati, karena air yang dari sungai itu jauh dari syubhah, jauh dari keraguan-raguan, maksudnya jauh dari sesuatu yang buruk begitu. Wa qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan fi Syarhil Muhadzabi, dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Muhadzab, wa maqalahu, apa yang dikatakan tadi Imam Ar-Ruyani dan juga Imam Al-Qadhi Husain, syadzun, itu suatu aneh, keluar dari koridor fatwa yang baik. Mukhalifun lil hadis, berbeda dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjut di bagian ke-10 tentang istihbabu ta'khir sahur. Wallahu a'lam.